resume dari di atas ya. Ini kalau ada konsinyur ngirim barang ke konsinyi, itu catatnya consignment out pada merchandise on consignment. Ini tuh dia apa namanya, nge-reclass gitu ya dari merchandise ke consignment out. Consignment out itu kan ingat konsepnya tuh selalu berisi beban-beban yang terkait sama konsinyasi. Si konsinyinya nggak ada jurnal, paling cuma memo diterima barang gitu-gitu. Pengeluaran konsinyur, jadi konsinyur membayar beban saat mengirim barang ke konsinyi. Nah itu kalau misal bebannya emang ngampang benci konja, berarti ya konsumen cash grup kayak apa ya gitu ya, berapa khusus dalam konsinyasi. Jadi apa kreditnya itu bisa cash, bisa di konsinyasi yang bayar barang yang di oleh konsinyasi. Jadi konsepnya sama pokoknya. Kalau misal aku putus-putus bilang ya, soalnya udah muncul lagi kok. Udah muncul lagi. Ya, bilang aja Jar kalau misal putus-putus. Oke, siap. Ini ya, pengeluaran ya, pokoknya beban apa yang dibayar. Consignment in, karena nanti dia bakal dipotongkan gitu kan, pokoknya dia bakal ngepotong cash yang harus disetorkan dari penjualan konsinyi. Jadi consignment in pada cash atau pada payable. Terus kalau ada penjualan oleh konsinyi, jadi konsinyi udah berhasil nih, berhasil jual barang. Jadi dia kan dapat cash atau bisa kredit juga cash atau AR pada consignment in. Nah, consignment in-nya dikredit ya, ingat kalau penjualan. Terus kalau pengeluaran konsinyi terkait penjualan, tadi ya misal apa namanya, biaya apa ya, ini biaya misal kayak dia ngiklanin kayak, atau biaya tadi angkut, pokoknya gitu-gitulah yang dikeluarkan konsinyi untuk konsinyasi itu consignment in pada cash atau payable. Nah, karena udah berhasil ngejual, berarti kan kita harus ngakuin komisinya nih. Komisinya tinggal persentasenya dikali salesnya. Jurnalnya consignment in pada komisi income. Ingat, komisi itu kan juga apa ya, juga hal yang dapat dipotongkan gitu kan. Hal yang dapat dipotongkan dari cash yang harus di-store. Jadi di debit juga. Nah, nanti pas pertanggungjawaban, konsinyi ngelaporin penjualan ke konsinyur, itu apa namanya, dia tuh sekaligus kayak setor uang gitu. Jadi ini consignment in pada cash itu jumlahnya sebesar selisihnya. Selisih dari consignment in yang dikredit karena penjualan dikurangi sama beban yang dikeluarkan konsinyi sama komisinya. Si konsinyurnya itu catat juga, catat cash karena dia dapat cash, terus consignment out-nya di debit
ini debit ada 2 gini karena ini untuk misahin aja sih. Jadi konsigmen out ini untuk komisi yang yang diberikan ke konsinyi. Terus yang debit satu lagi untuk beban-beban yang dibayarkan konsinyi. Nah, kreditnya itu kan tadi penjualan konsinyasinya. Terus habis itu karena udah kejual, kita ngitung konsigmen income-nya. Si konsinyur ngitung konsigmen income-nya. Kalau dia komplit konsigmen, itu kan selisih antar kredit sama debit tadi langsung bisa mencerminkan konsigmen income kan, jadi langsung aja ditulis. Tapi kalau dia uncomplete harus hati-hati karena kita harus cari sendiri gitu. Cost-nya, HPP-nya, maksudnya HPP-nya harus dikali barang yang terjual, terus beban-bebannya juga harus diprosentase setelah barang yang terjual. Kalau emang itu biayanya untuk biaya global gitu ya, biaya global untuk misal 100 unit yang dikirim gitu. Kan kadang kalau biayanya emang udah istilahnya tuh udah khusus untuk barang yang terjual. Misal break out penjualan yang dibayar konsinyi saat ngangkut barang misal ke pembelinya, itu kan ya emang khusus untuk barang yang kejual aja kan. Nah, itu udah nggak diprosentasein. Jadi tinggal langsung aja ya segitu gitu. Tapi kalau misal biaya break out yang dibayar konsinyur saat ngirim ke konsinyi, ya itu kan untuk 100 unit misal. Nah, itu harus di 80/100 gitu. Dilihat aja itu tuh biayanya tuh global atau untuk barang yang khusus kejual. Nah, jika konsinyur mengembalikan barang kepada konsinyur, maka konsinyur akan mengembalikan barang tersebut ke persediaan yang tersedia untuk penjualan reguler serta mengeluarkan dari akun consignment out. Selain itu, beban-beban yang pernah dikeluarkan baik oleh konsinyur maupun konsinyur yang terkait dengan barang yang dikembalikan tersebut akan dikeluarkan dari consignment out dan diakui sebagai expense agar tidak ikut dengan perhitungan consignment income. Nah, ini soal ada return dari konsinyur ke konsinyur. Nanti di bawah ada penjelasan yang lebih itu kayaknya. Jadi aku skip dulu aja. Jika pada saat konsinyur mengembalikan barang pada konsinyur mengeluarkan biaya untuk pengembalian tersebut, maka konsinyur juga akan mencatatnya pada consignment in. Hal itu karena intinya akun consignment in adalah akun untuk memperhitungkan berapa kas yang harus di-store konsinyur atas hasil penjualan konsinyasi, bukan untuk menghitung pendapatan konsinyasi. Biaya tersebut nantinya akan konsinyur langsung potongkan dari hasil penjualan. Sedangkan biaya tersebut oleh konsinyur akan diakui expense dan tidak dimasukkan ke dalam consignment out untuk diikutkan dalam perhitungan consignment income. Nah, ini ya tadi, kalau ada pengiriman kembali barang dari konsinyur ke konsinyur, itu kan semua beban-beban yang udah dikeluarkan itu tuh harus dikeluarkan dari consignment out. Kan tadi kan ingat consignment out itu konsepnya tuh buat wajah beban-beban gitu loh. Pas waktu dia pertama kali konsinyur ngirim barang ke konsinyur, kan cost-nya juga dimasukin ke consignment out kan. Ada merchandise. Waktu misal ngirim break out, ada break out ya konsinyur ke konsinyur, itu kan ke consignment out juga kan. Nah, ini tuh harus dibalikin. Karena apa? Karena
nanti kan konsekmen out ini kan bakal kayak ngaruh ke perhitungan konsekmen income kan. Jadi kalau misal ada return, kalau dia dibiarin, maksudnya nggak dikeluarin ke konsekmen out, takutnya nggak mencerminkan pendapatan yang sebenarnya. Jadi harus dibalikin gitulah intinya. Percentage inventory yang awalnya di kreditin terus nambah konsegmen out-nya dibalik sekarang. Jadi percentage inventory-nya di debit, konsegmen out-nya di kredit. Begitupun dengan expense-nya yang awalnya di kreditin, di debitin juga. Jadi kak misal return ya dibalikin ke akun misal frag out yang awalnya frag out ya dibalikin lagi ke frag out-nya. Tapi kalau misal pas return itu si konsinyi balikin barang ke konsignor, terus ada biaya angkut. Nah, itu dibayar konsinyi. Nah, biaya itu tuh tetap dicatat konsign in. Karena kan konsign in itu kan kayak pengeluaran konsign in yang di debit itu kan kayak potongan-potongan yang boleh gitu kan, yang boleh ngurangin kas yang disetor karena penjualan. Jadi ya tetap dicatat konsign in, cuma nanti waktu dia ngelaporin penjualannya, kan ini kan sebesar nilai bersih. Sebesar nilai bersih setelah hasil penjualan dikurangi beban-beban tadi. Beban-beban tadi yang aku bilang tadi kayak frag out, kayak misal biaya penyimpanan, terus biaya frag out sendiri yang buat return itu juga nanti kan dicatat di konsign in dan nanti dipotongkan dan nilainya nilai bersihnya itu kan di sini. Nah, pas si konsinyur nyatet itu tuh udah dipisahin gini loh, ada yang masuk consignment out, ada yang masuk ke expense. Kalau yang consignment out ini tuh misal frag out yang konsinyur bayarkan saat menjual gitu. Misal terjual 80 ya tadi, 80. Ya ini frag out 80 barang itu. Terus consignment out yang satunya ini untuk komisi penjualan buat konsinyi. Terus kalau expense yang ini tuh frag out yang dibayarkan konsinyi karena ngembaliin barang tadi. Misal balikin barang 10 ke konsinyur. Biayanya misal frag-nya 20.000. Di sini 20.000. Di sini 20.000. Terus satunya lagi, misal kalau dulu konsinyur itu ada ngeluarin biaya penyimpanan. Kan karena udah nitip di gudangnya konsinyur 100 barang itu, misal makan biaya 200.000. Nah, karena udah ada yang dibalikin 10, 200.000-nya ini harus dikeluarin yang yang buat 10 produk itu. Jadi di sini masuknya 10 per 100 dikali 20, 200.000 biayanya. Gitu. Pokoknya biaya sebelum si barang itu dibalikin itu juga harus dikeluarin gitu. Nah, intinya gitulah, pokoknya yang biaya khusus return pengembalian itu tuh harus dimasukin ke expense, jangan ke consignment out. Consignment out tuh benar-benar khusus yang produk yang terjual sama produk yang masih sisa kalau dia uncomplete. Nah, ini tadi ya pengakuan consignment out sama consignment out pada consignment income.
Pada jurnal konsinyur terdapat 2 konsegmen out pada sisi debit, masing-masing untuk mencatat biaya-biaya terkait konsinyasi yang masih relevan. Dalam hal ini barang yang terjual dan barang yang belum terjual. Tadi ya, pokoknya ini tuh yang berkaitan sama tadi yang terjual atau yang masih sisa yang dikeluarkan konsinyasi, serta untuk mencatat beban komisi penjualan. Oh iya, pokoknya kalau ada komisi penjualan juga maksudnya konsigmen out. Kedua akun konsigmen out pada sisi debit jurnal tersebut dapat digabungkan. Sementara itu, 2 eksternal pada jurnal tersebut adalah untuk mencatat biaya-biaya konsinyasi yang dikeluarkan konsinyasi yang terkait dengan barang yang dikembalikan. Biasanya biaya ini dikeluarkan sebelum barang tersebut dikembalikan dan pengeluaran tersebut untuk seluruh barang konsinyasi. Dan biaya yang dikeluarkan untuk pengembalian barang tersebut ke konsinyur. Ini frag out-nya ya. Kalau yang sebelum barang tersebut dikembalikan, contohnya kayak tadi biaya penyimpanan, kalau misal ada. Kedua, akun expense pada sisi debit jurnal tersebut dapat digabungkan. Lanjut ke misal kondisinya itu incomplete konsinyasi. Jika pada saat pelaporan hasil penjualan oleh konsinyi ternyata belum seluruhnya barang terjual, maka saldo konsegmen out tidak akan menunjukkan konsegmen income. Hal tersebut karena sisi debitnya menunjukkan total biaya yang terkait dengan seluruh barang yang dikirim, termasuk yang belum terjual. Sementara sisi kreditnya menunjukkan hasil penjualan. Maka dari itu, konsegmen income-nya harus dihitung, yaitu dengan mengurangkan total biaya yang terkait dengan biaya yang terjual dengan hasil penjualan. Intinya konsegmen income-nya itu harus dihitung dengan biaya-biaya yang emang khusus untuk barang terjual itu aja. Untuk menentukan biaya-biaya yang terkait dengan barang yang sudah terjual, diperlukan alokasi seluruh biaya-biaya yang terjadi kepada barang yang terjual, belum terjual, dan barang yang dikembalikan jika ada. Nah itu ya, pokoknya biaya-biayanya itu tuh harus dibagi gitu loh, ke barang yang udah terjual, atau ke barang yang belum terjual. Kalau ini sih masih posisinya tuh masih di konsegmen out gitu loh. Cuma bedanya kalau dia berkaitan sama belum terjual itu nggak akan masuk ke perhitungan. Tapi kalau biayanya berkaitan dengan barang yang dikembalikan itu nanti bakal di reclass ke expense. Selanjutnya, untuk menentukan segmen income, total biaya terkait barang yang sudah dijual dikurangkan dari nilai penjualan konsinyasi. Sementara itu, total biaya terkait dengan barang yang belum terjual merupakan saldo konsegmen out di debit dan nantinya akan dilaporkan sebagai nilai persediaan konsinyasi. Jadi kan nanti kan di sales itu kan konsegmen out-nya kan di kredit. Nah, nanti debitnya itu yang didebitkan itu cuma biaya yang terjual, berarti kan konsegmen yang didebitkan masih ada sisa. Nah, itu tuh nilai persediaan konsinyasi akhir. Sedangkan total biaya terkait dengan barang yang dikembalikan menunjukkan nilai barang yang dikembalikan. Nilai ini sebesar kos yang dikeluarkan dari konsegmen out dan dikembalikan ke persediaan. Nah, tadi ya kayak dibalikin merchandise on consignment, di debit, kreditnya konsegmen out. Sementara sisanya berupa biaya lain akan dikeluarkan dari konsegmen out dan dicatat sebagai expense. Tadi yang expense di debit itu. Nah, untuk proses alokasiannya, ini aja deh, diilustrasi aja. Jadi misal di awal itu konsinyur itu mengirim barang 100 unit nih ke konsinyi nih. Nah, kebetulan yang terjual itu 70. Terus dikembalikan itu 10. Berarti yang belum terjual kan 20. Nah, buat nyari sebelum itu terus si konsinyur tuh ada ngeluarin biaya pengiriman.
waktu ngirim si 100 unit itu ke konsinyi. Terus selain itu konsinyi juga ngeluarin biaya pengiriman waktu si konsinyi jual ke pembeli. Terus ada komisi karena udah berhasil menjual gitu kan. Nah, alokasiannya itu kalau apa namanya? Kalau mau mencari nilai apa sih nilai barang yang terjual untuk ngitung konsegmen income-nya itu kan berarti nanti sales dari 70 unit berapa gitu kan. Nah, nanti dikurangi sama cost-nya. Cost-nya kan berarti ini kalau 100 ribu berarti cost-nya tuh 1000 ya. Berarti cost-nya itu nanti 1000 dikali 70, ketemunya 70 ribu. Terus biaya pengiriman konsinyor. Konsinyor bayar biaya pengiriman waktu dia pertama kali ngirim ke konsinyi. Berarti kan biaya 3000 ini untuk 100 kan. Nah, nanti di proporsi. Berarti yang masuk ke perhitungan konsegmen income itu tuh cuma 70 per 100 kali 3.000-nya. Cuma 2.100 ini. Terus yang dikembaliin 10 itu juga dapat alokasi karena kan ini biaya global gitu buat 100. Jadi si waktu awal mencatat biaya pengiriman ini kan konsep pada frag out. Nah, karena dikembaliin berarti kan harus ada yang masuk ke expense nih. Berarti expense yang masuk ke expense-nya itu 10 per 100-nya kali 3.000-nya. Berarti 300. 300 itu harus di jurnal expense pada frag. Ini kok pada frag sih? Berarti expense atau frag out ya. Frag out kan dibalikin maksudnya. Ada consigned out. Terus yang belum terjual nggak usah diapa-apain karena kan apa ya masuk tetap menjadi bagian konsegmen out cuma nggak masuk ke konsegmen income gitu kan. Nah, itu dapat alokasiannya 20 per 100 dikali 3.000-nya. Terus biaya pengiriman penjualan waktu konsinyasi jual ke pembeli. Berarti kan itu kan emang biaya khusus untuk 70 unit itu aja kan, nggak untuk yang lain-lain. Berarti kan ya udah 1000-nya ya masuk ke beban yang untuk produk terjual gitu aja. Dan apa namanya dan bakal masuk ke perhitungan konsepet income gitu lah intinya. Nah, kalau komisinya juga sama. Komisinya itu kan karena dia udah berhasil ngejual kan, berarti ya itu emang beban untuk produk yang terjual kan. Jadi udah 5.000-nya ditaruh ke unit yang udah terjual. Berarti untuk cari konsegmen income-nya, sales-nya berapa, dikurangi sama ini. Nah, nanti konsegmen out-nya kan, konsegmen out-nya itu kan pasti ada sisa ya. Nah, sisanya pasti jumlah ini sih. Konsegmen out-nya. Nah, ini udah jadi expand karena jurnal tadi. Gitu. Terus lanjut aja, pendapatan penjualan konsinyasi jika menggunakan pencatatan digabung. Nah,
kalau digabung ini beda sama penjualan apa sih, metode terpisah ya. Kalau pencatatan digabung maksudnya itu tuh kalau ada sales ya jurnalnya sales gitu. Kalau ada apa namanya? Kalau ada sales nanti ada purchase juga untuk apa namanya, untuk menghitung komisi income-nya ya. Pokoknya dia tuh kayak seolah-olah tuh kayak penjualan reguler biasa gitu loh. Nih, dalam laporan keuangan, sales COGS dan gross profit yang muncul merupakan gabungan seluruh penjualan baik reguler maupun lewat konsinyasi. Konsinyur dan konsinyi tidak akan mencatat pendapatan konsinyi secara terpisah berupa konsegmen income dan komisi income. Jadi nanti di jurnal itu nggak ada jurnal misal komisi income di kredit gitu ya, terus konsegmen out pada konsegmen income gitu tuh nggak ada, karena udah kayak apa ya, kayak eksplisit tergabung gitu. Untuk konsinyi, karena dia mencatat penjualan konsinyasi seperti penjualan reguler, maka barang konsinyasi yang diperoleh dari konsinyi seakan-akan dibeli dulu. Selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian harus sama dengan nilai komisi yang diterima. Jadi nanti waktu konsinyi, kayaknya di jurnal ada. Jadi waktu nanti apa namanya konsinyi melakukan penjualan itu biasa gitu, kayak melakukan sales reguler. Jadi cash pada sales berapa sebesar nilai salesnya. Nah nanti ada ketambahan jurnal purchase pada misal PT ABC gitu kan. Nah itu nilainya itu sebesar nilai sales dikurangi komisinya. Misal komisinya ini 170 ya. Berarti 850 kurangi 170. Kemudian 680. Ya, nilai apa namanya, nilai purchase-nya itu harus sebesar selisih antara nilai penjualan dengan nilai komisi. Maksudnya nilai penjualan setelah dikurangi nilai komisi. Untuk mengetahui berapa cash yang harus di-store ke konsinyur pada saat pelaporan, maka konsinyi menggunakan akun konsinyur. Akun ini seperti konsegmen in. Jadi nanti kalau ada pengeluaran yang dilakukan oleh konsinyi, dibayar konsinyi maksudnya, itu kan tetap konsepnya sama, bakal di-reimburse, bakal dipotong gitu kan dari total kewajiban yang konsinyur harus setorkan dari total kewajiban konsinyi harus menyetorkan uang penjualan tersebut ke konsinyur. Nah, nanti kalau yang pencatatan terpisah itu kan debitnya konsegmen out. Kalau dia pencatatan digabung, pakainya tuh nama konsinyurnya PT ABC ya, PT ABC pada cash sebesar pengeluarannya. Aku ini aja lah jurnalnya aja. Ulangi dari pertama. Pengiriman barang oleh konsinyur. Jadi karena dia dianggap penjualan sama kayak reguler gitu ya, jadi waktu ngirim barang ke konsinyi, ya konsinyur nggak akan nyatet gitu, karena ya nanti kalau ada penjualan juga nanti toh diakuinya kayak penjualan reguler gitu kan. Jadi di sini memo semua gitu, baik konsinyi, konsinyur, memo semua. Terus kalau misal ada pengeluaran konsinyur, kayak tadi konsinyur beli sih, jual sih, apa namanya, ngirim barang, nanti kan ada breakout-nya. Nah biayanya dianggap expense aja karena kan ya tadi digabung kan, jadi ya sama aja gitu, nggak ada pemisahan. Jadi expense pada cash, breakout pada cash gitu. Terus kalau pengeluaran konsinyi itu tadi nama akun konsinyurnya, terus pada cash jumlah yang dibayar konsinyi berapa. Penjualannya tadi kayak biasa penjualan reguler yang dilakukan konsinyi, cash pada sales,
terus ditambah ada purchase sama konsinyur. Nah, purchase pada konsinyur tadi sejumlah penjualan dikurangi komisinya. Komisinya tadi 170, ketemu 680. Nah, nanti pas pertanggungjawaban, konsinyur kan harus menyetorkan uang kas. Uang kasnya udah nggak full 680. Kalau dia full 680, berarti mungkin nanti kondisinya nggak ada beban yang dibayarkan oleh konsinyi. Karena ada beban yang dibayarkan konsinyi, kan itu boleh dipotongkan. Jadi totalnya 680 kurangi 25. Ketemu 655. Nah, jadi konsinyurnya udah habis ya, udah 0. Terus pas pertanggungjawaban, si konsinyur kayak nyatet penjualan biasa gitu. Oh, berarti udah kejual barangnya, udah dicatat kayak penjualan biasa, kreditnya sales. Salesnya sejumlah ya nilai penjualannya 850, sama kayak yang diakui sama konsinyi. Karena emang nggak ada bedanya ya. Cashnya sejumlah yang dibayarkan konsinyi 655. Kenapa cuma 655? Karena udah dipotong sama expense yang dibayar konsinyi. Terus udah dipotong sama komisi expense. Jadi terimanya nggak bulat 850, terimanya cuma 655. Gitu sih. Ini kalau konsinyasi pencatatan terpisah itu konsinyi pakainya akun konsinyur PT ABC, PT BCD, terserah sesuai soal. Di debit kalau ada beban-beban yang dibayar konsinyi, tapi nggak apa ya, bukan komisi ya, beban-beban yang benar-benar dibayar kayak flag out, kayak beban penyimpanan, karena komisinya nanti udah nggak langsung tuh ditaruh di pas jurnal ini gitu. Kreditnya sebesar hasil penjualan yang dilakukan oleh konsinyi sebesar berapa, udah dikurangi sama komisi ya. Konsinyur dikredit, akun konsinyur dikredit sebesar sales dikurangi sama komisi gitu. Udah habis, udah selesai. Ada pertanyaan? Atau lanjut ke soal aja lah, biar nggak nggak terlalu malam. Mungkin Diva atau Ica dulu sih? Diva dulu. Ini ada yang mau nanya nggak tentang materinya dulu? Kalau enggak, atau mungkin nanti bisa gantian share screen-nya, Nat. Oh iya, bentar, Cak. Udah kan ya? Udah nggak ada kan Excelku? Udah. Ini aku kelihatan belum share screen-nya? Udah, Cak. Udah. Udah. Ya, oke, aku lanjut ya. Ini latihan soalnya aku ambil dari soal RPS. Jadi salah satu soal latihannya itu ada yang ini nomor 4. Jadi di sini ada PT Mekanikarya itu sebagai konsinyur atau orang yang punya barang konsinyasi, dan ada barbershop, dia sebagai konsinyi atau nanti orang yang dititipin barang konsinyasinya itu. Terus juga di soal tuh ada keterangan kalau harga cost per unitnya itu 10.800, terus untuk harga jualnya nanti ada 24.000 per unitnya. Terus atas
atas konsinyasi yang berhasil menjual barang konsinyasinya itu berhak dapat uang sebesar 25% dari penjualan yang dilakukan. Nah, terus nanti juga ada keterangan kalau biaya iklan yang dikeluarkan oleh konsinyi itu tidak melebihi 100.000. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya nanti si konsinyi mengeluarkan biaya terkait barang konsinyasi lebih dari 100.000, maka itu udah nggak ditanggung lagi sama konsinyor. Nanti itu udah jadi haknya si konsinyi untuk mengakui beban itu. Nah, ini juga ada soal-soalnya, nanti aku jelasin satu persatu sama jurnalnya. Terus, ini dari soal nomor 4 ini diminta jurnal konsinyor sama jurnal konsinyi, tapi yang membedakan tuh nanti nomor 1, dia pakai metode terpisah, nomor 2, konsinyornya terpisah, tapi konsinyinya ini digabung. Terus yang nomor 3, ini konsinyornya digabung, tapi konsinyinya terpisah. Maksudnya di sini tuh apa? Sama yang dijelasin Nadia tadi, kalau terpisah ini maksudnya jurnalnya itu hanya terkait barang konsinyasi aja. Jadi kayak jurnal penjualan barang lain atau pembelian barang lain, terus utang piutang itu kita nggak perlu mencatat apabila pakai metode pencatatan terpisah. Kalau misalnya dia gabung, berarti nanti jurnalnya kayak jurnal biasa. Nanti kalau misalnya ada penjualan, berarti cash pada sales, atau utang nanti cash pada AP gitu. Terus juga kalau misalnya dia jurnalnya pakai metode terpisah, itu nanti pakai akun consignment in atau consignment out, terus nanti juga ada akun consignment income. Kalau misalnya digabung, dia langsung pakai konsinyor, nama konsinyornya. Nah, ya, langsung ke jurnalnya aja ya kalau gitu. Jadi kita pertama kali ngerjain yang pakai metode terpisah. Kalau terpisah pakai akun consignment in atau consignment out. Nah, di sini yang nomor 1 itu ada transaksi pengiriman dari konsinyor ke konsinyi sebesar 100 unit barang konsinyasi. Nah, nanti jurnal di konsinyor itu consignment out pada merchandise shipment sebesar 100 dikali harga cost-nya. Harga cost-nya tadi 10.800 kan, dikali 100. Jadi nanti saldonya 1.080.000. Terus nanti konsinyinya dia cukup melakukan memorandum kalau si konsinyi itu udah nerima barang 100 unit dengan cost segini, terus harga jual segini, nanti komisinya dapat 25% gitu. Tapi kita cukup menulis memorandum gitu aja, nggak apa-apa. Terus yang transaksi nomor 2, ini ada konsinyor membayar ongkir 50.000. Nah, ini nanti jurnalnya consignment out pada freight out sebesar 50.000. Dan konsinyinya nanti nggak usah menjurnal apa-apa. Karena ini yang membayarkan konsinyor juga. Terus yang nomor 3, ini ada transaksi konsinyi membayar biaya iklan sebesar 150.000. Nah, karena ini yang membayar konsinyi, berarti konsinyornya mencatat konsinyinya ada. Biasanya kan kalau ada biaya iklan yang nanti ditanggung konsinyor, itu kan jurnalnya consignment in 100.000. Oh, putus-putus, Kak. Tadi sampai mana ya? Sinyalnya jelek tadi.
Enggak, ini takutnya sinyalku juga sih. Kalau yang lain tadi putus-putus ya. Tadi masih Tadi aku keluar Zoom juga sih. enggak. Tadi enggak keluar Zoom kok. Tadi yang 1 sama 2 masih kok. Itu yang Oh, berarti nomor 3. iya nomor 3 aja belum. Kayaknya sih ya tadi. Aku. Oh, udah aku ulangi nomor 3. Nah, jadi di sini ada transaksi, konsinyii membayar biaya iklan 150.000 kan. Terus si konsinyur ini nggak perlu mencatat karena yang bayar tuh juga konsinyii, bukan konsinyurnya. Konsinyur hanya terima jadi nanti di akhir bulan terkait biaya iklan ini. Suaraku putus-putus. Jadi nanti yang mencatat hanya si konsinyinya aja. Kan ada pengeluaran kas tuh 150.000. Nanti jurnalnya di kredit kas 150.000, debitnya itu consignment in 100.000, terus juga ada debit advertising expense 50.000. Karena kan yang hanya bisa ditanggung oleh konsinyur itu sebesar 100.000 aja. Jadi nanti sisanya punya atau tanggungannya si konsinyinya sendiri. Terus lanjut nomor 4. Ini ada transaksi konsinyii menerima utang wesel dari konsinyur sebesar 400.000. Di sini keduanya, konsinyur atau konsinyii tidak perlu mencatat jurnal apapun karena dia menggunakan metode terpisah. Terpisah kan berarti hanya mencatat terkait barang konsinyasi aja. Yang lain-lainnya nggak perlu dicatat. Makanya di sini tidak ada jurnal. Kemudian nomor 5. Boleh turun sedikit nggak, Ca? Putus-putus. Oke, makasih. Terus nomor 5 ini ada transaksi konsinyii menjual 80 barang konsinyasi dengan harga jual 24.000 per unit. Ini juga konsinyur tuh nggak perlu mencatat jurnal apa-apa karena konsinyur tuh terima jadi aja nanti di akhir bulan atau akhir periode waktu konsinyii menyetorkan uang. Di sini yang mencatat hanya konsinyii, dia mencatat cash pada consignment in sebesar barang yang terjual 80 dikali 24.000 sama dengan 1.920.000. Terus di sini kan tadi ada keterangan kalau berhasil menjual maka konsinyinya dapat komisi 25%. Nah, ini kita langsung mengakui adanya komisi ini aja dengan menjurnal consignment in pada consignment income sebesar 25% komisinya tadi dikali sama total penjualannya yaitu 1.920.000. Jadi komisi yang didapatkan oleh konsinyii itu sebesar 480.000. Terus ini nomor 6, akhir bulan konsinyii mengirim jumlah yang masih terutang. Dari bab ini sebenarnya yang lumayan tricky itu waktu ini akhir bulan. Jadi kan berapa kas yang disetorkan itu menghitungnya, aku biasanya menghitungnya tuh dari ini ngejumlah consignment in yang di jurnal konsinyinya. Boleh ke kanan dikit nggak, Ca? Nah, lagi. Oke, makasih. Jadi, cara ngitung berapa kas yang disetorkan itu, aku biasanya ngitung dari saldo consignment in. Jadi, kan di sini ada pertama kali jurnal consignment in itu atas biaya iklan 100.000. Terus nanti ada sales di kredit 1.920.000. Terus nanti ada komisi sebesar 480.000. Terus nanti itu yang berapa? Di debit itu kan ketemu 580.000. Terus yang di kredit 1.920. Nanti selisihnya itu kan kurangnya ada di debit 1.340.000. Maka itu nanti ditaruh di debit. Jadi consignment ini di debit 1.340.000.
cash yang dikeluarkan itu 1.340.000 sesuai sama consignment in. Pokoknya intinya ini consignment in itu harus sama antara debit sama kreditnya. Terus nanti dari saldo 1.340.000 ini dimasukkan ke jurnal konsinyor. Ada penerimaan kas di debit sebesar 1.340.000, terus ada consignment out di debit 580.000, terus juga ada akun consignment out di kredit 1.920.000. Ini angka 580.000 ini didapetin dari coret-coretan consignment in yang tadi. Yang 580 itu total debit. Terus yang 1.920 ini total yang kredit. Atau bisa aja didapetin dari jumlah yang terjual 80 unit dikali harga jualnya 24.000. Nah, terus ini ada tambahan jurnal consignment out pada consignment income. Ini terkait barang yang belum terjual, yang masih 20 unit kan tadi sisanya. Nah, untuk menghitung consignment income, itu juga pakai oret-oretan yang ada di kiri ini. Jadi yang pertama kali itu menambahkan, ini kan kita berhasil 24.000. Terus nanti saldo sales ini dikurangin sama biaya-biaya yang udah dikeluarin oleh konsinyor. Putus ya. Nah, itu pengurangan yang pertama itu dari COGS. COGS atas 80 unit yang udah terjual. Pokoknya kalau ngitung consignment income, ini semuanya terkait sama barang yang udah terjual. Jadi 80 unit. Nah, di sini untuk menghitung COGS-nya, COGS 80 unit dikali harga kosnya 10. Nah, sebesar 480.000 karena kan komisinya tadi udah sebesar 80 unit yang terjual kan. Terus untuk biaya kirim, tadi biaya kirim yang di awal 50.000 itu kan atas 100 unit, jadi kayak gelondongan 100 unit. Padahal yang untuk menghitung consignment income itu hanya 80 unit saja. Nah, nanti kita pakai proporsi 80 per 100 dikali 50.000 dari biaya kirim. Dapat 40.000. Terus nanti sama juga kayak biaya iklan tadi kan 100.000 yang ditanggung oleh konsinyor kan 100.000 aja, bukan 150. Nanti juga pakai proporsi 80 per 100 dikali 100.000, jadi 80.000. Nah, nanti dari salesnya tadi 1.920 dikurangin sama semua beban yang ditanggung oleh konsinyor. Nanti didapetin angka 456.000, dan ini untuk mengakui consignment income. Jadi nanti jurnal atas ini consignment out pada consignment income sebesar 456.000. Udah, ya itu metode terpisah kayak gitu. Terus lanjut ke jurnal yang nomor 2 ya. Ya ini nomor 2, jurnal konsinyor dia terpisah, tapi konsinynya digabung. Kalau untuk yang konsinyor kan terpisah sama kayak nomor 1, jadi aku nggak bahas yang jurnal konsinyor ya. Kita langsung yang bahas jurnal konsinya aja karena dia digabung. Jadi yang pertama, ada pengiriman 100 unit. Konsinya nggak perlu jurnal, terus konsinyor membayar ongkir, di sini juga konsinya nggak perlu jurnal apa-apa. Yang membedakan ini nomor 3, baru nomor 3. Dia konsinya membayar biaya iklan sebesar 150.000. Sama seperti aku singgung tadi di awal, kalau dia digabung, tidak ada jurnal consignment in atau consignment out, tapi dia langsung pakai nama konsinyornya. Makanya di sini
jurnalnya sama kayak yang terpisah, tapi akun consignment ini digabung sama diganti sama nama konsinyornya. Jadi langsung PT Mekanikarya, advertising expense pada kas. Saldonya sama kayak yang terpisah. Terus yang nomor 4, konsinyi menerima utang wesel dari konsinyor sebesar 400.000. Nah, di sini kan konsinyi metodenya digabungkan. Berarti dia digabung sama pencatatan reguler terkait utang, piutang, atau penjualan biasa. Nah, makanya ketika si konsinyor ini pinjam uang ke konsinyi, si konsinyi ini menjurnal notes receivable pada kas sebesar 400.000. Nah, terus nomor 5, di sini konsinyi menjual 80 barang konsinyasi dengan harga 24.000 per unit. Nah, konsinyi dia menjurnalnya cash pada sales sebesar 1.920.000. Kalau tadi yang metode terpisah, dia kan jurnalnya cash pada consignment in. Nah, tapi di sini kalau digabung itu jurnalnya cash pada sales. Jadi kayak penjualan barang kayak biasa. Cash pada sales sebesar 1.920.000. Terus nanti yang membedakan itu dari komisinya. Kalau yang terpisah tadi langsung mengakui komisi, tapi kalau yang digabung dia menggunakan journal purchase pada PT Mekanikarya, tapi bukan sebesar komisi yang diterima oleh konsinya, tapi sebesar sisa. Jadi tadi kan komisinya 25%. Nanti kalau untuk yang journal purchase pada PT Mekanikarya itu sebesar 75%-nya. Jadi 100 minus 25, jadi 75% dikali 1.920.000. Terus yang akhir bulan pertanggungjawaban konsinyinya sama kayak yang nomor 1 tadi yang terpisah, cuma akun consignment ini diganti sama nama PT-nya. PT Mekanikarya pada kas sebesar 1.340.000. Untuk saldonya sama persis kayak yang nomor 1. Ya, untuk menghitung consignment itu juga sama. Terus lanjutnya yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 ini konsinyornya yang sekarang yang digabung. Kalau konsinyornya terpisah, berarti jurnal yang konsinyi yang terpisah itu sama kayak yang kalau yang konsinyornya ini. Jadi yang pertama, konsinyornya kirim 100 unit ke konsinyi. Ini kita nggak perlu ngejurnal apapun, tapi cukup memorandum kalau konsinyornya itu kirim 100 unit ke konsinyinya. Tapi nggak perlu ngejurnal apa-apa. Karena hak dari barang itu tuh masih punya kita juga. Terus yang nomor 2, ini konsinyor membayar ongkir 50.000. Ini karena di sini jurnalnya digabung sama jurnal biasa, makanya untuk terkait biaya ongkir ini kita juga nyatet. Itu nyatetnya freight out pada cash sebesar 50.000. Jadi kayak kita bayar biaya ongkir biasa. Gitu. Nah, ini nomor 3, si konsinyor nggak perlu mencatat. Terus lanjut nomor 4, konsinyi menerima utang wesel dari konsinyor sebesar 400.000. Nah, ini juga jurnal minjam uang biasanya kayak cash pada notes payable sebesar 400.000. Terus yang nomor 5 juga kita masih belum menjurnal apa-apa. Kalau metode gabung ini biasanya si konsinyor jarang mencatat terkait barang konsinyasi, tapi langsung di akhir waktu pertanggungjawaban konsinyi ke konsinyor. Nah, ini. Oke, jurnal nomor 6, transaksi nomor 6. Ini lumayan, ya. Jadi, cash yang diterima itu sama kayak yang disetor oleh konsinyi, 1.340.000. Kita udah hitung tadi. Terus, ini ada mengakui atas advertising expense sebanyak 80 unit.
yang terjual. Jadi kalau beban itu kan biasanya yang udah terpakai. Jadi yang terpakai kan cuma 80 unit, tapi untuk biaya iklan tadi udah 100 unit. Jadi makanya kita perlu pakai proporsi 80/100 dikali 100.000 biaya iklan. Terus juga ada komisi expense sebesar 480.000 dari 25% kali harga jual dikali unit yang terjual. Terus juga ini ada akun namanya merchandise on consign. Ini untuk mengakui dari sisa barang yaitu 20 unit atas biaya iklan yang udah diakui sebelumnya. Kalau tadi kan cuma 80 unit. Nah, ini sisanya kita catat sebagai merchandise on. Hitungnya 20/100 dikali 100.000. Nah, nanti di kreditnya sales sebesar 24.000 dikali 80 unit yang terjual. Nah, terus ini ada tambahan jurnal lagi. Tadi kan freight out yang nomor 2 kita akui itu kan 100 kan ya, 100 unit. Padahal masih ada sisa unit 20. Nah, makanya itu ada pengurangan freight out atas 20 unitnya ini. Jadi 20/100 dikali 50.000. Di kredit, karena kita mau mengurangin beban freight out yang kita akui nanti di laporan laba rugi. Terus nanti ada lagi income summary. Ini atas yang belum terjual juga, atas cost-nya 10.800. Jadi 20 unit dikali 10.800 sama dengan 216.000. Nanti untuk yang di debitnya, pakai akun merchandise on consign sebesar total yang ada di kredit, yaitu sebesar 226.000. Untuk jurnal konsinyur sama konsinyasi metode terpisah sama gabung, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau langsung ke latihan soal selanjutnya? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Atau langsung ke soal Ica? Oke. Langsung ke Ica ya. Oke, sekarang aku bahas yang soal nomor 5. Soal nomor 5 ini lebih pendek dibanding soal yang nomor 4 karena transaksinya dikit sama cuman pakai satu jenis pencatatannya aja. Tapi di soal 5 ini ada sedikit yang beda dari soal kasus biasanya. Sebelumnya dibaca dulu ya soalnya. Ini. Jadi Akpar itu sebagai konsinyur dan PT Sese sebagai konsinyi. Terus komisinya itu sebesar 10% dari nilai penjualan. Terus ada persediaan awal sebanyak 10 unit. Ada persediaan sebanyak 10 unit di PT Sese. Itu harga pokok menurut Akparnya 15 juta. Nah, di sini nggak diketahui nih, yang 15 juta ini bakal dijual dengan harga berapa. Terus mulai ada transaksi 3 Januari.
sekalian ke jurnal aja. Nih, di 3 Januari, Afar mengirim 50. Oh ya, sebelumnya ini asumsi keduanya memisahkan consignment profit dari penjualan reguler. Berarti ini pencatatan terpisah ya. Oh ya, ini suaraku jelas enggak? Soalnya tadi sempat putus. Jelas, ya. Nah, yang buat tanggal 3 Januari, Afar mengirim 50 unit barang konsinyasi ke Sese. Harga satuannya 1,4 juta, dijual pada harga 2 juta. Terus ada ongkos angkutnya sebesar 500.000. Si PT Afar sebagai konsinyur nyatet consignment out pada merchandise shipment. Ini sebesar harga pokoknya 1,4 juta dikali jumlahnya, dikali 50. Jadi 70 juta. Terus yang ongkos kirimnya itu jurnalnya consignment out pada freight out sebesar 500.000. Nah, untuk yang PT Sesenya cuman memo aja, nggak ada jurnalnya. Terus lanjut buat tanggal 7 Januari. Sese mengembalikan 4 unit barang yang ternyata dalam kondisi tak layak jual. Sese mengeluarkan biaya 100.000 untuk pengembalian biaya tersebut. Nah, kita harus ingat bahwa semua biaya terkait pengembalian barang itu masuknya ke expense. Yang tadi udah jelasin sama Nadia juga. Sama biaya pengiriman awal kan ini freight out awal kan sebesar 500.000. Terus ada yang dikembalikan sebesar 4 unit. Itu berarti nilai bebannya juga harus kita reklas ke expense nanti di akhir aja. Nah, jurnal pertama yang kita buat itu adalah pengembalian 4 unitnya dulu. Ini caranya, jurnalnya itu balik dari jurnal yang awal. Kan jurnal awalnya consignment out pada merchandise shipment. Nah, berarti saat pengembalian itu merchandise shipment pada consignment out sebesar 5.600.000. Ini 1,4 kali 4. 5.600.000. Terus untuk yang expense ini adalah mengurangi freight out yang awal. Jadi 4/50 dikali nilai freight out awalnya. Ini 500.000. Jadi 40.000. Ini harus kita masukkan ke expense. Debitnya di expense. Untuk yang konsigninya PT Sese kan dia mengeluarkan cash sebesar 100.000. Dia mencatat consignment in pada cash. Tapi di konsinyernya belum nyatat karena kan kita ganti cashnya langsung di akhir sekalian. Jadi untuk yang 100.000 kita ingat-ingat buat masukin di akhir. Nah, terus transaksinya udah segitu aja sama penutupan akhir bulan 31 Januari, Afar menerima laporan bahwa Sese itu menjual 45 unit. Jadi terjualnya 45 unit. Namanya dia terjual 45 unit. Terus Sese itu TF uang 34,6 juta sama masih punya piutang utangnya 40 juta. Nah, di sini yang kita perlu menghitung lagi, nggak kayak biasanya. Ya, sebenarnya kan tadi di keterangan tanggal 3 Januari itu ada keterangan kan untuk setiap barang yang dikirim itu, yang dikirimnya tanggal 3 Januari, dijualnya harganya 2 juta. Nah, ternyata
Kalau kita pakai harga yang sama 2 juta buat yang 10 barang merchandise awal, jumlah uang yang ditransfer itu harusnya enggak 34,6. Jadi kita bisa menyimpulkan berarti 10 barang yang di awal itu harga jualnya berbeda sama yang barang dikirim tanggal 3 Januari. Nah, cara nyarinya gimana? Kita tujuannya nyari ini ya. Nyari nilai cash yang ada di sini. Sama di sini. Jadi pertama kita tuh nulis total penjualan itu aku asumsiin sebagai X. Terus kan tadi komisi income itu adalah 10% dari total penjualan. Berarti komisi income itu 10% X. Terus akun receivable-nya di sini udah ada keterangan. Ada hasil penjualan yang belum ditagih 40 juta. Berarti total penjualan dikurangi komisi income dikurangi akun receivable, total penjualan dikurangi komisi income dikurangi AR dikurangi beban itu sama dengan segini. Sama dengan 34.600. Sampai sini dulu ada yang ditanyain enggak? Kita mau nyari ini nih, 34 juta ini sumbernya dari mana sih? Nah, cara nyarinya di sini. Berarti kan 34 juta, 34,6 itu adalah total penjualan yang cash, dikurangi beban, dikurangi komisi income, itu 34.600. Nah, rumusnya yang di kiri ini. Kan X dikurangi 10% X, berarti 90% X dikurangi 41.900 sama dengan 34.600. Nah, terus 90% X sama dengan 90% X sama dengan 76.500. Ini dipindah ruas, terus kita ketemu X sama dengan 85 juta. X di sini tadi total penjualan. Nah, habis kita ketemu angka ini, baru kita bisa buat jurnalnya. Jurnalnya yang ke sini. Cash account receivable pada consignment in sebesar 85 juta. Consignment in-nya 85 juta, akun receivable-nya 40 juta sesuai sama soal. Terus 45 jutanya ini 85 juta dikurangi 40 juta. Ini adalah jurnal penjualan. Di soal nggak dikasih tahu angkanya berapa aja. Ini harus cari sendiri. Nah, habis itu kita ngakui komisi penjualan. Komisi penjualannya yang di bawah ini 10% dikali 85 juta berarti 8.500.000. Terus satu lagi adalah sesuai ini membayar biaya pengiriman sama instalasi ke pelanggan yaitu sebesar 40.000 tiap unit. Nah, 40.000 tiap unitnya dikali sini. 40.000 dikali yang terjual adalah sebesar 45 unit. Jadi 180. Oh iya, aku lupa jelasin yang 1,9 ini. Jadi 1,9 ini kita harus cari dulu ya dari jurnal yang ini. Jadi langkah pertamanya itu kita buat ini dulu, langkah kedua, baru yang ketiga yang ke cash. Tadi salah langkah. Yang pertama kita ngakuin bebannya dulu. Beban instalasinya yaitu consignment in pada cash sebesar 40.000 dikali 45 unit yang kejual. Terus ngakui income-nya. Terus gini. Terus barulah kita nulis yang disetor ke
konsinyur consignment in pada cash sebesar 34.600. Nah, barulah bisa ketemu sama kayak angka di soal 34.500. Seandainya tadi kita itu pakai harga jualnya sama, pasti nanti hasilnya berbeda. Kan kalau harga jualnya sama, kita anggap 2 juta gitu ya. Ini hasilnya 90 juta. Terus biaya komisi income-nya segini, terus biaya lain-lainnya sama. Terus dikurangi yang 40 juta masih jadi account receivable. Coba ya. Nah, hasilnya 39.100, nggak akan ketemu sama kayak yang di soal 34.600. Itu. Ada yang ditanyain dulu nggak pas yang cari harga jualnya ini? Lanjut ke yang jurnalnya konsinyur dulu ya. Terus yang konsinyur kan mencatat ada pendapatan kas sebesar 34.600. Kemudian dia juga berhak buat mengakui akun receivable-nya yang ada di sesel, yaitu 40 juta, terus consignment out 10 juta 300. Ini dari biaya komisi income ditambah biaya instalasi. Terus expense ini tadi sumbernya dari yang atas ini, dari yang 4 barang dikembaliin. Kan semua barang yang dikembalikan harus diakui sebagai expense. Jadi di sini expense sebesar 100.000. Terus kreditnya consignment out 85 juta. Terus sekarang kita ngitung consignment income-nya. Ini total penjualannya yaitu 85 juta kayak yang udah kita cari tadi. Terus HPP produknya sumbernya ini ya, kan tadi ada 10 unit barang awal sama 35 unit barang yang baru. Yang 10 unit barang awal itu harga satuannya 1,5, sedangkan yang baru itu 1,4. Dan kita kali itu. Jadi ketemunya 64 juta. Ini ya. Ini sumbernya dari sini. Terus komisi income nanti dari sini 8.500, 10% dari 85 juta, sama beban lain-lain. Beban lain-lain ini dari beban ongkos kirim yang awal. 500.000. Hilang 500.000 dikali tadi yang terjual 35 dibagi 50. Kenapa 35? Karena tadi ini ya, yang dari barang baru cuma 35 aja. Jadi yang kita akui bebannya juga cuma 35. Ini 350.000. Terus ketemulah consignment income, penjualan dikurangi yang bagian ini. Nah, ketemu deh. Consignment income 12.150.000. Itu udah selesai buat soal yang ini. Ada yang ditanyain nggak?
Ya udah pada paham apa bingung sama penjelasannya? Ini Angel, nanti kalau ngerjain soal baru bingung. Banyak-banyak latihan soal aja, Angel. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi nggak materi ini? Udah selesai materinya? Sama materi tender yang udah diajarin ini ya, nanti nggak direview lagi. Mungkin kalau mau belajar ulang, baca ulang materinya aja. Kita ada tender lagi bahas materi yang selanjutnya, yang belum dibahas. Jadi kalau masih ada yang ngeganjel tentang materi konsinyasi ini, ditanyain aja sekarang. Atau bagian yang awal tadi, mungkin yang jurnal atau soal yang pertama, boleh kalian. Kalau misal ketemu soal yang, kalau belum ngerjain soal masih oke. Kalau misal ketemu soal yang kayak gini, kita harus pegang konsepnya ya. Kan di sini ini ya agak menjebak, soalnya nggak dikasih tahu tuh berapa harga jualnya tuh berapa. Yang penting kita tuh pegang konsepnya aja, kalau uang kas yang ditransfer ke konsinyur itu adalah total penjualan dikurangi komisi income dikurangi semua biaya, itu adalah kas yang akan ditransfer dari konsinyi ke konsinyur. Konsepnya ada di situ. Mungkin nanti soalnya dibalik-balik lagi, masih mungkin. Sama ini ada kasus lagi, si konsinyi itu masih punya piutang ke pihak ketiga, ke orang yang beli sebesar 40 juta. Jadi di sini nyatetnya konsinyi punya piutang 40 juta ke orang lain, si konsinyur punya piutang 40 juta ke konsinyi. Kenapa piutangnya ke konsinyi? Karena yang berhak untuk nagih ke pihak ketiganya itu konsinyi. Jadi piutangnya si konsinyur ini nggak langsung ke pihak ketiga. Nah, ini mungkin Giba atau Nadia mau nambahin sesuatu. Belum sih kalau Aku juga nggak ada, Sya. Jadi ini udah ya, kalau belum ada yang ditanyain lagi. Lanjut. Misal masih ada pertanyaan atau apa yang ganjil nanti waktu latihan soal, bisa tanya di grup atau bisa PC aku, Nadia, Diva, atau yang lain juga boleh banget. Mungkin buat malam ini cukup dulu ya. Masih pada mau ngerjain tugas buat besok kan ya, belum ngerjain.
Aku tanya sekali lagi nih, masih ada yang ditanyain enggak? Oke, udah ya, aku tutup aja. Makasih banget buat teman-teman yang join Tentir hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga besok pas UAS juga dimudahkan selalu. Bentar lagi wisuda, semangat belajarnya. Mungkin ada kurangnya dari aku, dari Diba, dari Nadia, aku mewakili semuanya. Minta maaf ya. Dan misal sekali lagi, misal nanti ada pertanyaan, bisa chat di grup atau chat PC kita juga nggak apa-apa. Sekian dari Stop Share. Sekian dari aku sama yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar buat besok. Makasih, Cak. Ya, sama-sama. Makasih juga. Ini aku end meeting ya. Bukan aku ding ternyata. Ininya hostnya. Ajar tolong di end meeting ya.